Pecco Bagnaia datang ke Balaton Park Hungaria dengan harapan besar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Juara dunia MotoGP 2 kali itu harus menghadapi kenyataan pahit ketika gagal menembus sesi kualifikasi Q2 secara langsung. Padahal, bagi pembalap sekelas Bagnaia, lolos ke Q2 biasanya bukanlah masalah besar. Namun kali ini, di sirkuit yang baru pertama kali digunakan MotoGP, ia terpaksa mengakui kelemahannya, baik terhadap motornya, YP25, maupun terhadap rekan setim barunya yang kini sedang dalam performa terbaiknya, Marc Marquez. Di sesi latihan bebas pertama, Bagnaia hanya bisa bertengger di posisi ke-15. Sebuah hasil yang mengejutkan, mengingat ia adalah tulang punggung Ducati Lenovo di musim-musim terakhir. Sore harinya, ketika para pembalap kembali turun ke lintasan dalam FP2 prakualifikasi, Bagnaia memang berhasil memperbaiki catatan waktunya dengan selisih 0,7 detik. Namun perbaikan itu ternyata tidak cukup. Bagnaia hanya naik satu peringkat, finish di posisi ke-14, tetap di luar zona aman untuk Q2. Dalam wawancara setelah sesi, Bagnaia tampak lelah, wajahnya sedikit menegang. Ia mencoba menjelaskan kondisi yang dialaminya. Menurutnya, sejak tes dengan Panigale di Balaton Park beberapa waktu lalu, dirinya merasa cukup nyaman. Tetapi begitu kembali menggunakan YP25, motor yang menjadi senjata utama Ducati di musim 2025, kenyamanan itu hilang. Saya sudah mengira akan mengalami masalah dengan motor Ducati MotoGP di trek ini. Balaton Park punya karakteristik khusus. Di sini, semua sangat bergantung pada pengereman agar bisa masuk tikungan dengan baik, mengurangi kecepatan dalam jarak yang pendek, lalu langsung berbelok cepat. Itu masalah saya, ungkap Bagnaia dengan nada frustrasi. Ucapan itu seolah menggambarkan betapa sulitnya menaklukkan sirkuit baru ini. Balaton Park memang terkenal sebagai sirkuit teknis dengan banyak tikungan cepat dan zona pengereman pendek yang menuntut kemampuan braking serta handling motor secara maksimal. Tidak semua pembalap mampu beradaptasi cepat dengan gaya balap yang diperlukan. Dan sayangnya, Pecco tampak sebagai salah satu yang kesulitan. Hal yang membuatnya semakin frustrasi adalah kenyataan bahwa Marc Marquez, rekan setimnya sendiri, mampu tampil begitu kuat. Marquez hanya butuh beberapa lap untuk langsung berada di papan atas. Di akhir hari pertama, Marquez berhasil menempati posisi kedua, hanya kalah tipis dari Maverick Vinales. Perbedaan performa antara dua pembalap Ducati Lenovo itu jelas mencolok, mengingat mereka mengendarai motor yang sama, YP25. Ketika ditanya soal kemungkinan bersaing memperebutkan kemenangan, Bagnaia dengan jujur mengakui bahwa targetnya di Balaton Park bukanlah itu. Saya tidak bersaing untuk kemenangan di sini. Fokus saya adalah mencoba sesuatu yang berbeda di FP2, dan mencari cara untuk meningkatkan performa. Itu saja, katanya. Sebuah jawaban yang terdengar realistis, meskipun bagi sebagian fans, mungkin cukup mengecewakan. Bagnaia tampak menyadari bahwa untuk saat ini, dirinya tidak berada di level yang sama dengan para pesaing teratas. Namun masalah Bagnaia bukan hanya pada setup motornya. Ada faktor eksternal yang turut memperburuk situasi. Dalam usaha terakhirnya mencatatkan waktu terbaik, Bagnaia sempat terhambat oleh Alex Marquez yang berada di jalurnya. Momen itu membuatnya kehilangan ritme dan kesal. Saat melakukan time attack yang menentukan, saya terhalang pembalap lain. Ditambah lagi, saya juga melakukan kesalahan sendiri, ujar Bagnaia. Kombinasi gangguan dari luar dan kekeliruan internal membuat peluangnya lolos ke Q2 sirna begitu saja. Meski demikian, menariknya Bagnaia tetap mengakui ada sisi positif yang bisa ia ambil. Dan itu semua datang dari Marc Marquez. Bagnaia menegaskan bahwa keberadaan Marquez di tim justru memberinya banyak pelajaran. Sebenarnya saya sudah diuntungkan. Karena Marc menunjukkan kepada saya semua yang bisa dilakukan dengan motor yang sulit ini. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak bisa mengendarai YP25 seperti dia, kata Bagnaia dengan senyum getir. Kalimat itu seolah menjadi pengakuan jujur bahwa gaya balap Marquez memang unik dan sulit ditiru, bahkan oleh pembalap sekaliber Pecco Bagnaia. Pernyataan itu jelas membuka diskusi besar. Selama ini, Bagnaia dikenal sebagai pembalap dengan gaya halus, rapi, dan penuh perhitungan. Ia mengandalkan konsistensi, pengereman yang terukur,
serta akselerasi keluar tikungan yang presisi. Sebaliknya, Marc Marquez adalah kebalikannya. Ia dikenal liar, agresif, berani mengambil risiko dengan pengereman super late braking, dan kerap mengendalikan motornya di batas maksimum. Gaya balap Marquez seringkali terlihat mustahil, seakan-akan hanya dia yang bisa melakukannya. Tidak heran, meski menggunakan motor yang sama, hasil keduanya sangat berbeda. Faktor ini juga terlihat jelas ketika membandingkan Bagnaia dengan Fabio Di Giannantonio. Di Gia, yang juga menunggangi IP25, ternyata mengalami kesulitan serupa. Ia hanya bisa berada di posisi ke-13, tepat di atas Bagnaia. Fakta ini menunjukkan bahwa motor YP25 memang bukanlah mesin yang mudah ditangani. Namun Marquez mampu menjinakkannya dengan cara yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Dan disitulah letak perbedaannya. Bagi Bagnaia, perbedaan performa ini tentu menimbulkan tekanan psikologis. Sebagai juara dunia, ia punya tanggung jawab besar untuk menunjukkan bahwa dirinya masih layak menjadi pemimpin tim. Namun ketika rekan setimnya justru lebih cepat beradaptasi dan lebih kompetitif, rasa percaya diri bisa terguncang. Apalagi publik mulai membandingkan keduanya secara langsung. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah Bagnaia bisa tetap menjadi pembalap nomor 1 di Ducati, ataukah kini tahta itu sudah direbut oleh Marc Marquez? Di sisi lain, Bagnaia sendiri tidak menampik bahwa Marquez justru memberi keuntungan baginya. Dengan gaya balap yang berbeda, Marquez membuka mata tim Ducati mengenai potensi tersembunyi dari IP25. Data yang dikumpulkan Marquez bisa membantu Bagnaia menemukan cara baru untuk mengatasi kesulitannya. Hanya saja, menerjemahkan data itu ke dalam gaya balap yang sesuai dengan dirinya bukanlah hal yang mudah. Butuh waktu, butuh eksperimen, dan mungkin butuh perubahan mindset agar Bagnaia bisa kembali kompetitif. Sirkuit Balaton Park mungkin menjadi bukti nyata bahwa MotoGP 2025 bukanlah musim yang mudah bagi Bagnaia. Persaingan semakin ketat, motornya semakin menuntut, dan lawan di dalam timnya sendiri adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Namun di tengah semua kesulitan itu, satu hal yang pasti, Bagnaia tidak menyerah. Ia masih punya kesempatan di sesi kualifikasi dan balapan utama. Meski gagal ke Q2 secara langsung, ia masih bisa berjuang dari Q1 untuk mendapatkan tempat di barisan depan. Dan jika ada satu hal yang sudah sering dibuktikan oleh Bagnaia, itu adalah kemampuannya untuk bangkit dalam situasi sulit. Menjelang sesi kualifikasi resmi, pertanyaan besar pun muncul. Apakah Bagnaia bisa menemukan solusi cepat untuk masalahnya? Ataukah ia harus menerima kenyataan bahwa di Balaton Park ini, podium hanyalah mimpi? Sementara itu, Marc Marquez akan terus menjadi sorotan utama, karena kehadirannya di Ducati bukan hanya mengubah dinamika tim, tetapi juga peta persaingan MotoGP secara keseluruhan. Yang jelas, kata-kata Bagnaia malam itu akan terus terngiang, "Saya tidak bisa mengendarai YP25 seperti Marc Marquez." Sebuah pengakuan jujur yang mungkin terdengar pahit, tetapi juga menunjukkan betapa besar tantangan yang dihadapi oleh para pembalap ketika mereka harus menaklukkan motor paling kompetitif sekaligus paling menuntut di MotoGP. Kini, tinggal menunggu bagaimana Bagnaia akan merespons tantangan ini. Apakah ia akan mampu menemukan caranya sendiri untuk membawa YP25 kembali ke jalur kemenangan? Atau justru tekanan dari rekan setimnya akan semakin membebani dan membuatnya kesulitan sepanjang musim? Apapun jawabannya, satu hal sudah pasti. Drama antara Pecco Bagnaia, Marc Marquez, dan Ducati Lenovo akan menjadi salah satu kisah paling menarik di MotoGP 2025. Dan Balaton Park hanyalah bab awal dari cerita panjang yang akan terus berkembang sepanjang musim ini.